bagi keluarga Masa Depan Cerah Kupang dimanapun Anda berada. Pagi hari ini mari dengan sukacita kita beribadah kepada Tuhan Allah kita. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus.
Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaan-Nya sehingga kita bisa ada hingga dengan saat ini. Bahkan kita juga bisa beribadah bersama-sama meskipun kita lakukan secara virtual. Saya mengajak kita semua berdoa. Allah yang luar biasa, yang mengatur segala sesuatu yang terjadi atas hidup kami. Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, untuk kesetiaan-Mu, untuk berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap ada dan menikmati semua yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada kesempatan hari ini Tuhan, dalam ibadah kami akan mendengar firman-Mu. Mari Engkau beri kami hati seorang murid yang mau terus belajar, sehingga kami mendengar dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat yang mendengar. Jadikan kami setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengawali pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang angin barat dan angin timur. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu, saudara-saudari pernah mendengar kisah ini, namun saya ingin menceritakan kembali bagi kita semua. Alkisah pada suatu hari, bertemulah angin barat dan angin timur. Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan tentang siapa yang terkuat di antara mereka. Angin barat berkata, "Saya lebih kuat dari kamu." Tidak mau kalah dengan angin barat. Angin timur pun balas berkata, "Bukan demikian. Melainkan sayalah yang lebih kuat daripada kamu." Pertengkaran ini terjadi cukup lama karena di antara mereka tidak ada satupun yang mau mengalah. Lalu sambil menunjuk kepada seekor monyet yang sedang bergantung pada sebuah dahan pohon, angin barat berkata, "Oke, begini saja. Siapa di antara kita yang bisa menjatuhkan monyet itu, dialah yang terkuat di antara kita." Angin timur pun menerima tantangan tersebut dan berkata, "Saya setuju. Silahkan kamu yang memulai terlebih dahulu." Maka mulailah angin barat bertiup. Merasa ada tiupan angin yang kencang, maka monyet tersebut memeluk dahan tempat ia bergantung dengan kuat-kuat. Angin barat bertiup semakin kencang, semakin kuat. Tetapi monyet itu pun semakin memeluk dahan tempat ia bergantung dengan kuat pula. Tidak ingin kalah dan malu, angin barat pun mengerahkan segenap tenaga untuk bertiup sekuat mungkin, untuk bertiup sekencang mungkin. Namun monyet kecil itu pun semakin erat memeluk dahan pohon tempat ia bergantung. Akhirnya angin barat menyerah karena tidak mampu menjatuhkan monyet tadi. Lalu dengan kelelahan ia berkata kepada angin timur, "Sekarang giliran kamu." Angin timur pun mulai bertiup. Namun berbeda dengan angin barat, angin timur tidak bertiup dengan kencang, melainkan ia bertiup dengan lembut. Merasakan tiupan angin timur yang lembut, angin timur bertiup sepoi-sepoi basah, maka monyet ini mulai merasa mengantuk. Angin timur pun terus bertiup dengan lembut. Akhirnya monyet ini merasakan
rasa kantuk yang semakin kuat, semakin berat. Angin timur bertiup, makin lebih lembut lagi. Akhirnya monyet ini pun tertidur dan tangannya yang memegang dahan pohon mulai mengendur. Sekali lagi angin timur terus bertiup, semakin lebih lembut lagi. Akhirnya tangan si monyet pun terlepas dari dahan pohon dan buk, ia pun terjatuh ke tanah. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saat yang paling rentan atau yang paling berbahaya dalam hidup kita adalah ketika kita baru saja mengalami keberhasilan yang gemilang. Ketika kita baru saja mengalami kesuksesan yang luar biasa. Mengapa? Karena di saat itulah kita cenderung menjadi lengah. Di saat itulah kita cenderung menjadi terlena. Padahal di saat seperti itu, berbagai masalah datang menyerang di luar yang kita pikirkan. Sama seperti monyet tadi yang berhasil mengatasi tiupan angin barat yang kencang yang hendak menjatuhkan dirinya. Karena begitu senang dengan keberhasilannya tersebut, ia terlena dengan tiupan angin timur yang begitu lembut. Akibatnya ia tidak siaga dan dengan mudah ia dijatuhkan oleh tiupan angin timur. Dalam Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan 7, bangsa Israel mengalami hal yang hampir sama seperti yang dialami oleh monyet yang telah saya ceritakan tadi. Segera sesudah bangsa Israel mengalami berkat dan mujizat Tuhan di Rafidim, secara mendadak datanglah kesulitan menimpa mereka. Kesulitan ini merupakan kesulitan kelima yang mereka alami sejak mereka keluar dari Mesir, yaitu di tepi Laut Teberau dan kaki Gunung Sinai. Melalui kelima kesulitan yang dialami ini, Tuhan ingin mengajar mereka agar tetap berharap kepada Tuhan di segala keadaan. Ketika bangsa Israel berharap kepada Tuhan, Ia memulihkan kehidupan mereka, sehingga mereka dapat berkata, hope again. Pengharapan yang dipulihkan, hope again. Selama 4 minggu berturut-turut kita telah belajar bersama-sama melalui berbagai kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim. Allah mengajar umatnya agar yang pertama, tetap hidup di dalam pengharapan di masa kesesakan. Yang kedua, tetap hidup di dalam pengharapan di masa yang mengecewakan. Ketiga, tetap hidup di dalam pengharapan di masa pengujian. Yang keempat, tetap hidup di dalam pengharapan di masa ketidakpastian. Hari ini, melalui kesukaran kelima yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan mau mengajar kita agar tetap hidup dalam pengharapan di masa tidak berdaya. Pengharapan karena Tuhan adalah Sang Penolong kita dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama membaca dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Namun kita baca dulu ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit
Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jika kita membaca di dalam Ulangan pasal 25 ayat 17 dan 18, peristiwa ini terjadi ketika orang Israel dalam keadaan lelah dan lesu. Setelah mendapat air yang berlimpah-limpah di Rafidim, Tuhan membawa mereka terus berjalan dan mereka mulai merasa letih. Di saat itu mendadak datanglah bangsa Amalek menyerang mereka. Ulangan 25 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan belakangmu dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Apa yang ditulis dalam Keluaran 17 ayat 18 sampai dengan 11, ayat 8 sampai dengan 11, dan Ulangan 25 ayat 17 dan 18 mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam keadaan lelah dan lesu. Baik lelah dan lesu secara jasmani seperti yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim, maupun lelah dan lesu secara jiwani seperti yang kita alami di masa pandemi COVID-19 yang panjang ini. Yang pertama, di saat lelah dan lesu, bersikaplah waspada. Ya, di saat lelah dan lesu, kita harus waspada. Karena itu adalah saat yang sangat berbahaya. Apalagi keadaan lelah dan lesu yang kita alami menyusul sesudah kita mengalami kegembiraan yang meluap-luap seperti yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim. Mereka senang karena mengalami berkat, mengalami mujizat berupa air yang memancar keluar dari gunung batu di tempat yang tidak berair tersebut. Di saat seperti itulah Amalek datang menyerang mereka secara mendadak, seperti yang tertulis dalam Ulangan pasal 25 ayat 18 yang telah kita baca tadi. Keadaan lelah dan lesu dapat berupa kelelahan secara jasmani maupun jiwani. Di saat-saat seperti itu, kita harus berhati-hati. Karena kondisi itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang Amalek. Mereka akan datang menyerbu. Karena dalam keletihan itu, orang cenderung untuk bersikap tidak waspada. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seringkali dalam kehidupan berumah tangga, karena sepanjang hari bekerja, biasanya suami istri yang lelah secara jasmani menjadi mudah tersinggung, menjadi mudah salah paham. Hal-hal yang sepele bisa mengakibatkan pertentangan, perselisihan, percekcokan. Hanya gara-gara salah memencet odol di kamar mandi, terjadi pertengkaran. Gara-gara hanya salah meletakkan pakaian kantor yang selesai dibuka, diletakkan di tempat tidur dan bukan di tempat cuci pakaian, jadi masalah. Dalam keadaan lelah dan lesu, saat itulah serangan Amalek dalam bentuk perselisihan rumah tangga, pertentangan, percekcokan rumah tangga terjadi. Pertentangan dalam rumah tangga antara suami istri juga mudah tersulut karena lelah dan lesu secara jiwani. Seperti yang terjadi saat ini oleh beban berat yang dialami karena wabah yang panjang seperti yang terjadi saat ini. Akibatnya seperti yang ditulis oleh media online penatimur.com edisi 3 Juli 2020.
bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, angka perceraian di Kota Kupang meningkat tajam. Dan faktor penyebab perceraian adalah percekcokan yang terus-menerus karena kesalahpahaman dan faktor ekonomi. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bukan hanya dalam keluarga, pekerjaan ataupun pendidikan. Namun kelelahan seperti ini seringkali terjadi juga dalam pelayanan. Dalam acara KKR atau seminar rohani atau perayaan Natal atau juga perayaan Paskah, panitia sibuk bekerja agar kegiatan tersebut bisa sukses. Dan memang acara tersebut berlangsung dengan baik dan sukses. Jumlah kehadiran jemaat pun melampaui target. Namun seminggu kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akibatnya bisa membawa perpecahan di antara mereka. Mengapa? Karena sibuk melakukan tugas ini dan itu, panitia tidak ikut menikmati hadirat Allah ketika acara berlangsung. Acara selesai, tubuh panitia menjadi lelah, jiwa mereka menjadi letih, dan rohani mereka pun kosong. Kelelahan jasmani mengakibatkan kerohanian mereka menjadi merosot. Akhirnya mereka menjadi sasaran Amalek dan kesatuan maupun kerohanian mereka hancur dan porak-poranda. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di saat lelah dan lesu, kita harus tetap bersikap waspada. Karena itu merupakan saat yang berbahaya. Itulah saat di mana Amalek akan melancarkan serangannya bagi kita. Bersikaplah waspada dengan berjaga dan berdoa. Saya mengajak kita semua menyiapkan diri kita dalam mengakhiri tahun ini dengan meningkatkan kehidupan doa kita. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu jemaat untuk terlibat dalam doa Sabtu yang diadakan jam 5 pagi sampai dengan jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom Meeting. Mari kita akhiri tahun ini dan awali tahun yang akan datang dengan sikap berjaga dan berwaspada dalam doa. Pelajaran kedua yang kita dapatkan dari kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim, yaitu di saat lelah dan lesu, bersikaplah berserah kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan karena Dialah penolong kita. Di saat kita tidak berdaya, jangan berputus asa. Di saat kita tidak mampu menghadapi banyak atau beratnya kesukaran yang menghadang, jangan hilang harapan. Karena sesungguhnya Tuhan adalah penolong yang dapat kita andalkan. Ya, Tuhan adalah penolong kita yang dapat kita andalkan. Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang mampu kita kerjakan. Kuasanya tidak terbatas. Sehingga tantangan sebesar apapun yang kita hadapi, tidaklah sukar baginya untuk menyelesaikannya bagi kita. Kesulitan seberat apapun adalah ringan bagi dirinya untuk membereskannya bagi kita. Apabila kita berserah kepada Tuhan, di dalam iman, bergantung serta berharap kepadanya, maka Dia akan memampukan kita untuk mengatasi kesukaran, dan kesulitan-kesulitan yang ada. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal ini. Biasanya kalau kita ingin mengganti ban mobil yang kempis atau pecah dan menggantinya dengan ban cadangan, kita membutuhkan alat bantuan yaitu berupa dongkrak atau doma. Karena tenaga kita terbatas sehingga tidak memungkinkan kita untuk mengangkat mobil, sehingga dengan bantuan doma atau dongkrak
mobil tersebut dapat terangkat dan dengan mudah kita dapat melepas dan menggantinya dengan ban yang baru. Saya tidak bermaksud agar kita memperlakukan Tuhan seperti sebuah dongkrak yang jika dibutuhkan baru diambil dan dipergunakan. Namun yang saya maksudkan adalah ketika kita menghadapi kesukaran yang melampaui kemampuan kita, Tuhan mau dan mampu untuk menolong kita. Ia akan menyanggupkan kita untuk menaklukkan semua kesukaran-kesukaran tersebut. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim. Dalam keadaan letih dan lesu, sudah tentu mereka tidak mampu menanggulangi bangsa Amalek yang menyerang mereka. Karena bangsa Amalek memang terkenal sebagai kaum penyamun di padang gurun. Apalagi bangsa Israel hanyalah budak selama beratus-ratus tahun di Mesir yang tidak tahu bagaimana caranya memegang senjata untuk melawan musuh. Sedangkan lawan mereka bangsa Amalek sudah beratus-ratus tahun hidup sebagai para penjara yang terlatih untuk berperang. Dalam keadaan seperti itu, Musa menyuruh Yosua untuk membawa sebagian dari orang Israel untuk berperang melawan orang Amalek. Sedangkan ia bersama Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Di puncak bukit itu Musa mengangkat tongkat Allah yang ada di tangannya. Tongkat yang telah ia gunakan untuk memukul gunung batu di Rafidim sehingga air memancar keluar dari sana. Dengan mengangkat tongkat ke atas, sesungguhnya Musa menyatakan sikap berserah kepada Tuhan. Sikap bergantung di dalam iman kepada Allah. Satu langkah yang menggambarkan sikap berharap kepada Tuhan. Suatu sikap yang tidak mengecewakan. Sebab di dalam Keluaran 17 ayat 11 kita dapat melihat pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Kejadian 17 ayat 11 berkata, dan terjadilah ketika Musa mengangkat tangannya, kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat ini menunjukkan bahwa kemenangan Yosua dan bangsa Israel atas orang Amalek sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan oleh Musa di atas bukit. Keberhasilan orang Israel dalam menaklukkan orang Amalek ditentukan oleh sikap Musa dalam berserah dan bergantung kepada Allah. Kemampuan orang Israel dalam menangkal semua serangan bangsa Amalek adalah karena Allah telah menanggapi penyerahan diri Musa dengan menolong umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya ketika kita ada dalam keadaan letih dan lesu, di saat persoalan yang menghadang, melampaui kemampuan kita untuk mengatasinya, kita tidak perlu berputus asa. Kita dapat tetap berharap, hope again. Kita dapat tetap memandang ke depan. Kita dapat tetap memandang hari esok yang telah Tuhan sediakan. Karena sesungguhnya Tuhan mau dan mampu menolong kita. Setiap orang yang berserah kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari kesukaran yang dialami oleh bangsa Israel di Rafidim adalah di saat lelah dan lesu, bersikaplah rendah hati. Mengapa? Karena sesungguhnya kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Orang yang congkak atau angkuh akan beranggapan bahwa dengan kemampuannya ia sanggup mengatasi semua kesukaran, kesulitan yang ia alami dengan kemampuannya sendiri. Tetapi orang yang rendah hati akan mengakui bahwa ia memerlukan orang lain untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghadang. Bapak, Ibu, Saudara, di dunia ini tidak ada Superman. Superman atau manusia yang super, manusia yang sangat hebat, atau orang yang
mampu mengatasi semua kesulitan seorang diri, tidak ada sebenarnya. Superman atau orang yang super itu hanya ada dalam cerita novel atau cerita-cerita film. Di dalam realitas di kehidupan kita secara nyata, kita adalah manusia yang terbatas. Oleh sebab itu di dalam kerendahan hati kita harus mengakui bahwa sesungguhnya kita memerlukan orang lain. Sama seperti Musa, ia harus berkata bahwa ia memerlukan Yosua untuk berperang melawan Amalek. Demikian juga dengan Yosua harus mengakui bahwa dirinya memerlukan Musa di dalam peperangan melawan bangsa Amalek. Baik Musa yang memimpin, baik Yosua yang memimpin orang Israel berperang di lembah, maupun Musa yang naik ke bukit, sama-sama saling memerlukan satu dengan yang lain. Bahkan Musa juga memerlukan Harun dan Hur untuk menopang tangannya agar tangannya tetap terangkat ke atas seperti yang ditulis dalam Keluaran 17 ayat 12 dan 13. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ayat firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa yang membuat tangan Musa tetap terangkat ke atas adalah Harun dan Hur. Mereka lah yang menopang tangan Musa sehingga Musa tetap mampu mengangkat tangannya sampai matahari terbenam, sehingga Yosua bisa mengalahkan orang Amalek dengan mata pedang. Jika demikian, siapakah yang paling berjasa dalam hal kemenangan orang Israel atas orang Amalek? Apakah Yosua yang berperang di lembah? Atau Musa yang mengangkat tangannya di atas bukit? Ataukah Harun dan Hur yang menopang tangan Musa agar tetap terangkat ke atas? Tentu jika mereka mau, setiap mereka dapat mengklaim bahwa karena dirinya lah maka bangsa Amalek dapat dikalahkan. Namun bukan itu yang dicatat dalam Keluaran 17 ayat 15. Di dalam Keluaran 17 ayat 15 dituliskan bahwa lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dalam hal kemenangan bangsa Israel atas orang Amalek, Musa tidak memuji diri sendiri dengan membangun sebuah monumen untuk mengingat keberhasilan mereka dalam mengalahkan orang Amalek. Yang Musa lakukan adalah mendirikan mezbah bagi Tuhan. Artinya dalam kerendahan hati Musa bersyukur kepada Tuhan dan mengakui bahwa keberhasilan yang mereka capai adalah semata-mata karena pertolongan Tuhan. Sebaliknya dari berkata karena kehebatan kamilah maka bangsa Amalek dapat dikalahkan, Musa justru berkata Tuhanlah panji-panjiku, atau dalam bahasa Ibrani Jehovah Nisi, Tuhanlah panji-panjiku, Jehovah Nisi. Dengan demikian Musa dalam kerendahan hati mengakui bahwa Tuhanlah sumber pertolongan bagi umatnya, Sang Penolong yang tidak akan mengecewakan semua orang yang berharap kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, menjelang akhir tahun 2020 ini, mari kita isi dengan mengingat kebaikan Tuhan. Kita bersyukur kepadanya dan mengakui bahwa pertolongan Tuhanlah dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati kesukaran-kesukaran yang kita alami. Karena mengakui pertolongan Tuhan tersebut, kita mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bukan mezbah secara jasmani, yaitu dengan menyusun batu-batu dan membuat sebuah altar
untuk meletakkan korban persembahan bagi Tuhan. Namun marilah kita mendirikan mezbah secara rohani, yaitu melakukan ibadah kepada Tuhan setiap hari. Pagi, siang, dan petang kita mempersembahkan waktu kita 5-10 menit untuk beribadah kepada Tuhan, Sang Penolong kita. Pagi, siang, dan petang kita merendahkan diri di hadapannya, di hadapan Jehovah Nisi, Tuhan panji-panji kemenangan kita. Dia yang telah menang dengan mengalahkan maut melalui kematian dan kebangkitannya, dan yang menjadikan kita lebih dari para pemenang. Isilah setiap hari kita, pagi, siang, dan petang, dengan melakukan ibadah harian. Ibadah harian dapat kita ikuti baik melalui website, melalui HP Android yang kita gunakan, maupun dengan menggunakan buku ibadah harian yang dapat kita pesan melalui gereja atau juga melalui toko-toko online seperti Tokopedia dan Shopee. Mari kita isi hari-hari di depan kita dengan sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Suatu sikap yang memungkinkan kita untuk berkata, hope again. Bahkan ketika di dalam keadaan lelah dan lesu dan tidak berdaya, kita tidak berputus asa. Namun kita tetap berharap kepada Tuhan Yesus dan berkata, hope again. Dalam keadaan lelah, oleh karena beratnya tantangan dan kesukaran yang kita alami, terlebih lagi di masa wabah yang panjang ini, kita perlu semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, berserah kepadanya di dalam iman. Kita percaya bahwa Tuhanlah Sang Penolong kita yang dapat diandalkan. Percayalah di masa yang sesulit dan sesukar apapun, pertolongannya dapat kita andalkan, pertolongannya dapat kita harapkan. Kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaannya tidak terbatas. Serahkanlah semua beban dalam hidup kita kepada Tuhan Yesus, Jehovah Nisi, Allah panji-panji kita. Sebab di dalam Dia kita tidak perlu takut. Di dalam Dia kita jangan berputus asa. Di dalam Dia pasti ada hari esok. Di dalam Dia pasti ada masa depan yang gemilang. Di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan yang tidak mengecewakan kita. Saya mengajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Bahwa dalam masa yang sesukar dan sesulit apapun, bahkan ketika kami letih dan lesu dan tidak berdaya, Engkau Allah yang dapat kami harapkan. Engkau Allah sumber pertolongan kami yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami menyerahkan seluruh beban-beban hidup kami kepada Engkau. Kami datang dengan merendahkan diri. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada pertolongan bagi setiap masalah dan persoalan kami. Atas setiap sakit penyakit kami. Atas setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan, Allah panji-panji kami. Engkau Tuhan yang menyediakan kemenangan bagi setiap kami. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu Tuhan dalam setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Engkau Allah menyertai, memberi kekuatan dan penghiburan. Bahkan Engkau memberikan jawaban atas setiap seru doa mereka yang mereka naikkan kepadamu. Dan biarlah mereka mengalami bahwa sungguh Engkau Allah Jehovah Nisi, Allah panji-panji kami yang senantiasa menyertai dan memberi kemenangan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan, darah-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ambillah roti di tangan kananmu dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. mengalir, mengalir di Kalvari. Mari saudara angkat anggur di tangan kananmu, dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita sama-sama meminumnya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ialah roti yang merupakan perlambang dari tubuh Kristus. Anggur yang merupakan perlambang dari darah Kristus termeterai dalam hidup kami. Kehidupan kami disucikan oleh Tuhan, dilayakan oleh Tuhan, sehingga kami hidup berkenan kepadamu. Demi nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, daripada Tuhan Yesus Kristus, dan oleh kuasa Roh Kudusnya tinggal dan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Berkat ini engkau terima dalam satu nama yang heran dan ajaib, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.